Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pagi ini kita kedatangan tamu dari Kediri, Panther LS Turbo. Permasalahannya adalah tenaganya kurang ya, low power. Jadi kita gas penuh itu respon tarikannya itu tidak seperti Panther pada umumnya. Sehingga dibawa ke sini, ini nanti akan kita cari penyebabnya apa dan kita usahakan kita setel supaya bisa maksimal. Selagi bukan bospom ya, kita akan bisa menyetel. Tapi kalau sudah permasalahannya di bospom itu nanti akan diperbaiki oleh bengkel bospom. Jadi sebelumnya ini kita akan meneliti dasar-dasar dari mesin tersebut, yaitu tekanan kompresi, kualitas semprotan nozzle, dan timing bospom. Nanti akan kita ulik bagian situ sama setelah kelepnya. Seandainya itu nanti sudah maksimal, ternyata hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti itu permasalahannya ada pada bospomnya, berlanjut ke tukang bospomnya. Tapi ini akan berusaha kita maksimalkan dulu sebisa kita dulu. Kita coba dulu teman-teman. Ini akan kita kendarai di jalan raya untuk melihat performanya bagaimana. Karena sebelum diperbaiki kita emang perlu untuk mengecek terlebih dahulu performa awalnya supaya nanti bisa dijadikan acuan perbaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ini kita beri beban AC. Kita tarik gigi 1 sampai RPM merah. Nah, gigi 2, gigi 3 RPM sulit untuk mencapai 3000. Gigi 3 ditarikkan sulit untuk mencapai RPM 3000 ya, agak lama, lemot. Ya. Ini gigi 3 ya, gigi 3 gas mentok. RPM-nya merambat naik, lemot sekali. 3004, transmisi 4, gigi 4. Gigi 4 injakan penuh. Jalan agak rame. Gigi 4 injakan gas penuh teman-teman. Ini lihat seperti ini, gas penuh gigi 4. Di sini RPM 2000 lebih dikit, merambatnya lama ya, merambatnya seperti nggak mampu dia diberi transmisi tinggi. Oke, jadi permasalahannya emang begitu, kurang power. Oke, nanti akan kita periksa. Nanti akan kita mulai dulu dari pengecekan tekanan kompresinya dulu teman-teman. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh. Jadi mesin diesel itu nyawanya adalah tekanan kompresi. Kalau tekanan kompresinya standar, biasanya 25 ke atas itu performa masih bagus. Tapi kalau sudah 22, itu performa sudah akan menurun. Tetapi sebenarnya walaupun kompresi itu ada di 22, kemarin saya juga memperbaiki mesin yang dari Tulungagung. Kompresinya itu 22, tetapi tenaganya malah lebih dari ini. Jadi kalau tekanan kompresi saya rasa efeknya tidak terlalu jauh seperti ini ya. Kemarin itu kita memperbaiki dari Tulungagung, tekanan kompresi 22 saja itu tenaganya masih ada. Tapi ini kok tenaganya nggak ada sama sekali ya, lemot banget. Jadi ya kita periksa saja nanti setelah kita sampai di bengkel. Tes kompresi nomor 1 yuk, starter yuk. Ini masih 26. Di mau cacasan lagi benanu biar cepat. Masih saya Pak 6 likur. Mesinnya dereng masalah. Satu. Nomor 2 kalau cek pindah.
Yo start nomor loro. Dua lima. Telu. Yo nomor telu yo. Oke, 28. Ayo nih. Coba ngasal kan, ceplok. Oke. Yo nomor papat. Selawe. Rata-rata 25, 28 terus 25 nih. Jadi rata-rata 25 sing 28 satu silinder temen kali itu. Ini kita akan mengetes nozzle-nya teman-teman, kekuatan buka nozzle-nya itu berapa dan semprotannya kualitasnya bagaimana. Ini kita mulai dari nomor 1 dulu. 200 dan semprotannya bagus, nggak ada masalah. Sekarang kita tes nomor 2. Jadi yang penting kita itu memastikan bagaimana kondisi mesin saat ini. Jadi kompresinya berapa, nozzle-nya bagaimana, dan kalau nozzle dan kompresi sudah bagus, berarti kita akan penyesuaian. Nanti akan kita setel lock solar dan juga timingnya. Sekarang nomor 2. 200 bagus juga, nggak ada masalah. Sekarang nomor 3 teman-teman. Nomor 3 kita cek tekanannya, dan 200 juga istimewa, semprotannya sangat bagus dan halus, nggak ada masalah dalam nozzle-nya mesin ini. Nanti nozzle terakhir nomor 4. Bagus semua, rata, 200 rata semua. Jadi nozzle nggak ada masalah sama sekali, tinggal kita penyesuaian. Sekarang kita akan cek filter solarnya. Ini klep sudah kita setel semuanya rata. Sebelumnya setelannya ya sudah rata, hampir rata, 0,45, ada yang 0,40, tapi ini semua kita ratakan ke 0,40 semua. Terus kita cek ini timing bospomnya. Timing bospomnya ini kayaknya ini terlalu mundur ya. Kalau melihat ini posisi baut ini kelihatannya feeling saya mengatakannya agak mundur sedikit. Jadi ini akan langsung kita majukan sedikit dengan cara mengundurkan, terus kita tarik ke menjauhi mesin sedikit. Nah ini kita lihat, kita majukan bautnya itu 1 mili ya, ini ya
1 mili lebih maju. Itu yang kayak yang baut setelannya itu agak maju 1 mili lebih maju sedikit dibanding tadi. Mesin kita hidupkan ini akan kita coba di jalan raya untuk melihat hasilnya. Gigi 3. Nah, ini sudah mendingan ada tenaganya teman-teman dibanding yang tadi. Kalau yang tadi itu rasanya berat banget ya, masuk 4 itu 3 menurun itu malahan. Ini sudah ada tenaganya, lumayan. Nah, ini setelah kita majukan sedikit, ini ternyata tenaganya sudah naik. Tapi saya rasa ini nafasnya kurang panjang, seperti terhambat gitu, kurang panjang. Lebih enak dari tadi tapi nafasnya kurang panjang. Sekarang kita akan coba menonaktifkan EGR dulu. Jadi sementara selangnya EGR itu kita lepas dulu. Jadi kalau dengan kita melepas selang vakum tersebut, EGR sudah tidak aktif. Nanti kalau sudah ternyata oke, ya kita permanenkan saja, kita tutup saja dengan menggunakan penutup saja. Itu selang vakumnya kita tutup saja nanti. Bisa juga menutup EGR itu dengan membuntu pipa EGR-nya, itu juga bisa. Nah, EGR itu kalau dibuntu, ditutup, itu tenaga terkadang bisa naik, tetapi emisinya bisa nambah gitu. Karena EGR itu adalah exhaust gas recirculation, gunanya untuk meminimalisir emisi pada mesin diesel ataupun mesin bensin. Nah, ini kondisi mesin setelah kita majukan penyemprotannya sedikit. Ini bunyinya tidak terlalu halus, tapi tidak kerang. Jadi saya rasa ini yang pas ini ya. Nah, kita eksperimen akan menonaktifkan EGR. Caranya kita lepas saja. Dengan melepas selang gini itu EGR sudah tidak aktif karena ini sudah menutup terus. Nah, kita coba lagi. Nanti akan kita otak-otik load solarnya juga. Ya, setelah kita lepas EGR-nya, ternyata tenaganya malah bisa naik. Ada tenaganya ini lebih sedikit, naik sedikit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. EGR itu kadang emang menurunkan tenaga tapi menurunkan emisi. Jadi menurunkan tenaga tapi juga menurunkan emisi. Karena pada prinsipnya adalah memasukkan gas buang itu ke intake manifold lagi 30% ada jumlahnya. Jadi seperti itu. Makanya kadang dengan EGR aktif itu tenaga kadang bisa menurun. Tapi dengan kita mematikan EGR itu keuntungannya tenaga akan sedikit lebih naik. Dan ini kayaknya tenaga sudah agak naik jauh daripada sebelumnya. Sebelum kita majukan dan sebelum kita tutup EGR-nya, itu perbedaannya sangat jauh. Nah, sekarang kita akan nambah sedikit load solarnya supaya seperti penter pada umumnya. Sebenarnya menambah load solar itu tidak akan menambah boros atau irit sebenarnya, karena itu adalah pembatas, pada dasarnya adalah pembatas RPM. Kalau RPM dibatasi, otomatis tenaga juga akan sangat berkurang. Tetapi kalau dilebihkan dan terlalu lebih, itu efeknya kalau kita menginjak gasnya sering dalam-dalam, yaitu akan boros. Tetapi kalau kita menginjak gas dengan pola-pola yang bagus, sesuai kebutuhan, walaupun load solar itu setel agak dalam, itu tidak akan boros. Karena kita hanya menggunakannya hanya pada saat akselerasi saja. Selebihnya kita akan menyesuaikan RPM dan transmisi sehingga mesin akan tetap irit teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan sedikit ya. Ini setelannya load solar, ini covernya kita buka, terus kita
kita kendori baut 13-nya, terus kemudian kita masukkan beratnya itu setengah putaran. Jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, yang penting sudah terasa efeknya. Dan kita coba lagi. Nah, kita akan mencoba merasakan hasilnya. Ternyata hasilnya sudah sangat terasa. Jadi walaupun cuma kita majukan setengah putaran, tapi rasanya sudah terasa ini. Ya, berarti menurut perasaan ini yang pas. Tidak ngasap. Di spion tidak kelihatan asap tebal, tidak digas, tapi tenaga tetap ada. Oke teman-teman, kita langsung kembali ke bengkel dan akan langsung kita cek asap shock olinya. Ini baru saja kita ganti oli Delta Loop. Nah, jadi dalam kasus mobil ini yang menyebabkan tenaga kurang itu sebenarnya adalah utamanya pada timing bospomnya yang terlalu mundur. Jadi menyebabkan tekanan penggembakarannya jadi kurang kalau terlalu mundur, karena tekanan kompresi itu sudah turun lagi. Karena idealnya semprotan solar yang ideal itu hanya pada saat kompresi maksimal. Jadi pada saat panas maksimal, panas kompresi maksimal itu solar disemprotkan. Tapi kalau terlalu mundur itu kompresinya sudah turun lagi, otomatis juga kurang. Jadi otomatis dayanya juga kurang. Di samping itu penyemprotan pada saat yang tidak kurang tepat itu menyebabkan torsi yang dihasilkan pun juga kurang. Jadi timing diesel itu emang sangat vital. Kalau terlalu maju kerang, bahkan bisa memutuskan akrek, tenaga juga kurang. Tetapi kalau terlalu mundur juga seperti itu, torsi juga kurang. Walaupun tidak ada masalah pada akrek, tetapi tenaga akan berkurang. Sekarang kita akan melihat asap dipsticknya. Tekanan kompresi 25 dan 28 itu asap dipsticknya seperti apa. Kita menggunakan oli Delta Loop. Asapnya tipis ya, nggak keluar seperti ini, sedikit. Pada saat mesin panas menggunakan oli Delta Loop itu asapnya seperti ini, asap dipsticknya seperti ini. Jadi wajar. Jadi kalau seperti ini nggak usah ventilasi, ini nggak perlu dibuang ke udara luar karena masih oke seperti ini. Tidak terlalu ngasap, masih wajar ini. Oke, perbaikan selesai, tinggal kita merapikan kabel EGR ini akan kita buntu.